Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuria Rahmi dengan nomor induk mahasiswa 212060096. Di sini saya akan menjelaskan tentang business plan. Nah, di sini saya mengambil tentang kursus matematika SD atau MI. Nah, kursus matematika SD atau MI ini adalah program pendidikan tambahan yang ditunjukkan pada siswa tingkat sekolah dasar SD atau MI untuk membantu mereka dalam memahami dan menguasai materi matematika yang diajarkan di sekolah. Kursus ini biasanya diselenggarakan di luar jam pelajaran sekolah dan bertujuan untuk memberikan bimbingan tambahan agar siswa dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka dalam mata pelajaran matematika. Kursus matematika SD atau MI ini adalah program pendidikan tambahan yang ditunjukkan kepada siswa tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk membantu mereka dalam memahami dan menguasai materi matematika yang diajarkan di sekolah. Kursus ini biasanya diselenggarakan di luar jam pelajaran sekolah dan bertujuan untuk memberikan bimbingan tambahan agar siswa dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka dalam mata pelajaran matematika. Pada kursus matematika ini, siswa dapat mendapatkan pelajaran yang lebih individual atau dalam kelompok kecil, memfokuskan pada konsep-konsep matematika dasar yang mereka butuhkan. Ini dapat mencakup materi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, geometri dasar, pengukuran, dan topik matematika lainnya yang diajarkan di tingkat SD atau MI. Perencanaan dan persiapan kursus matematika SD atau MI. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan sasaran. Tentukan tujuan kursus matematika yang dibuat dengan tujuan membantu siswa SD atau MI meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka dalam matematika. Yang kedua yaitu menyediakan kursus yang inovatif dan menyenangkan untuk memotivasi siswa dalam belajar matematika. Yang kedua yaitu penentuan lokasi dan fasilitas. Pilih lokasi yang sesuai untuk mengadakan kursus matematika, seperti ruang kelas atau tempat yang nyaman. Pastikan ada fasilitas yang dibutuhkan seperti papan tulis, meja, kursi, dan perangkat pembelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu membuat rencana kurikulum. Buat rencana kurikulum yang mencakup topik matematika yang akan diajarkan dalam kursus, tingkat kesulitan, dan waktu yang akan dialokasikan untuk setiap topik. Sesuaikan kurikulum dengan kurikulum SD atau MI yang berlaku di wilayah sekitar kita. Yang keempat yaitu memilih metode pengajaran. Tentukan metode pengajaran yang sesuai seperti pengajaran langsung. Yang kelima yaitu rekrut instruktur yang berkualifikasi. Cari instruktur atau pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan matematika dan pengalaman mengajar. Pastikan mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat berinteraksi dengan siswa dengan efektif. Yang keenam yaitu menentukan jadwal dan durasi kursus. Tentukan jadwal kursus termasuk hari, jam, dan durasi setiap sesi. Sesuaikan dengan jadwal sekolah agar siswa dapat berjalan dengan lancar. Yang ketujuh yaitu menyusun materi ajar. Persiapkan materi ajar termasuk soal-soal latihan, tugas rumah, dan materi pelajaran tambahan. Pastikan materi ajar sesuai dengan kurikulum SD atau MI dan tingkat kesulitan yang ditargetkan. Yang kedelapan yaitu mempromosikan kursus. Lakukan pemasaran untuk menarik peserta kursus seperti membuat brosur, iklan, dan media sosial dengan kerjasama sekolah setempat. Yang kesembilan yaitu persiapan administratif. Siapkan prosedur pendaftaran dan administrasi. Tentukan biaya kursus dan pembayaran. Yang ke-10 yaitu evaluasi dan perbaikan. Pantau kemajuan siswa selama kursus dan terapkan perbaikan jika diperlukan. Minta umpan balik dari siswa dan orang tua untuk meningkatkan kualitas kursus.
Yang terakhir yaitu ketaatan etika. Pastikan etika dalam penilaian dan pengajaran. Hormati hak cipta dan privasi siswa. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan kursus matematika SD atau MI. Pelaksanaan kursus matematika tingkat SD atau MI memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif agar siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik. Berikut adalah panduan tentang bagaimana melaksanakan kursus matematika SD atau MI. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Pastikan semua fasilitas dan materi ajar siap sebelum siswa tiba. Selenggarakan sesi pembukaan dengan menyambut siswa dan menjelaskan aturan kelas serta harapan. Yang kedua yaitu pengajaran yang interaktif. Gunakan metode pengajaran yang interaktif untuk menjelaskan konsep matematika. Gunakan contoh-contoh yang relevan dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu bimbingan individual. Ketahui kebutuhan individu siswa. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan, berikan bimbingan tambahan setelah kelas. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi pendidikan jika memungkinkan, seperti perangkat lunak pembelajaran matematika atau aplikasi pendukung pembelajaran. Yang kelima yaitu tugas rumah. Berikan tugas rumah yang relevan dan bermanfaat agar siswa dapat melatih kemampuan matematika mereka di luar kelas. Yang keenam yaitu penggunaan alat bantu mengajar. Gunakan alat bantu mengajar seperti papan tulis, proyektor, dan materi ajar multimedia untuk memvisualisasikan konsep matematika. Yang ketujuh, evaluasi kemajuan siswa. Lakukan evaluasi kemajuan siswa secara berkala, seperti ujian atau tes. Yang kedelapan yaitu dukungan bagi siswa. Berikan dukungan tambahan pada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Yang kesembilan, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mencari solusi kreatif dalam pemecahan masalah matematika. Yang ke-10, pertemuan dengan orang tua. Selenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua siswa untuk membahas kemajuan siswa dan memberikan umpan balik. Yang ke-11 yaitu ketaatan etika. Pastikan penilaian dan pengajaran berjalan dengan integritas dan kejujuran. Yang ke-12 yaitu penghargaan dan pengakuan. Akhiri kursus dengan penghargaan atau pengakuan untuk siswa yang telah mencapai hasil yang baik. Yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan. Setelah kursus berakhir, evaluasi efektivitas Anda sebagai instruktur dan pelaksana kursus. Terima umpan balik dari siswa, orang tua, dan staf Anda untuk perbaikan di masa depan. Yang berikutnya adalah anggaran biaya kursus matematika SD atau MI. Yang pertama yaitu biaya operasional. Seperti bayar listrik setiap bulan yaitu 500.000, perawatan fasilitas atau tukang bersih-bersih yaitu 100.000 per bulan. Yang kedua, biaya gaji instruktur. Gaji instruktur matematika yaitu di sini saya menargetkan 500.000 per bulan untuk satu guru atau instruktur. Dalam kursus yang saya buat ini ada 3 orang guru yaitu untuk masing-masing fase, yaitu fase A, B, dan C sendiri. Yang ketiga yaitu materi ajar. Pembelian buku ajar yaitu 30.000 per tahun. Materi ajar dan buku latihan yaitu 50.000 per tahun. Yang keempat yaitu teknologi pendidikan seperti wifi 200.000 per bulan. Yang kelima yaitu alat bantu mengajar seperti papan tulis dan alat tulis itu 100.000 per tahun. Yang keenam biaya pemantauan kemajuan siswa seperti biaya ujian dan evaluasi yaitu dikenakan 50.000 per tahun. Total biaya tahunan estimasi yaitu 230.000. Total biaya bulanan estimasi yaitu 2.300.000. Biaya pendaftaran awal yaitu 100.000 per anak. Jika jumlah murid 60 anak per fase 20 anak. Jumlah guru 3. Jadi biaya pendaftaran dari 60 anak tersebut berjumlah 6 juta. Bayar SPP murid per bulan yaitu 50.000 per bulan per anak. Yang berikutnya yaitu pemasaran kursus matematika SD dan MI. Pemasaran kursus matematika SD atau MI adalah langkah penting untuk menarik perhatian siswa dan orang tua serta mempromosikan layanan pendidikan kursus matematika. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu situs web.
Buat situs web profesional yang menyantumkan informasi tentang kursus, kurikulum, jadwal, biaya, dan kontak. Pastikan situs web responsif dan mudah dinavigasi. Yang kedua yaitu pemasaran media sosial. Gunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempromosikan kursus ini. Posting konten pendidikan, informasi tentang program, dan testimonial siswa. Yang ketiga yaitu jejaring dengan sekolah dan guru. Hubungi sekolah-sekolah setempat dan guru-guru SD atau MI untuk memberitahu mereka tentang kursus ini. Minta mereka memberikan rekomendasi kepada siswa dan orang tua. Yang keempat yaitu iklan online. Gunakan iklan berbayar di platform seperti Google Ads atau Facebook untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sesuaikan iklan dengan kata kunci terkait pendidikan dan matematika. Yang terakhir yaitu analisis SWOT kursus matematika SD atau MI. Berikut adalah analisis SWOT untuk kursus matematika tingkat SD atau MI. Yang pertama yaitu S, strengths atau kekuatan. Instruktur berkualitas, pengajar memiliki kualifikasi yang tinggi dan pengalaman dalam mengajar matematika tingkat SD atau MI. Yang kedua yaitu kurikulum yang berkualitas. Kursus mengikuti kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan lokal untuk SD atau MI. Yang ketiga yaitu metode pengajaran yang efektif. Metode pengajaran yang inovatif dan interaktif membantu siswa memahami konsep matematika. Yang keempat yaitu fasilitas belajar yang baik, ruang kelas yang nyaman, dan peralatan yang mendukung proses pembelajaran. Yang kelima yaitu umpan balik positif, dukungan pelanggan yang baik dan ulasan positif dari siswa dan orang tua. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Biaya yang pertama yaitu biaya yang mungkin tinggi. Biaya kursus mungkin di luar jangkauan beberapa keluarga. Yang kedua, persaingan ketat. Persaingan dengan kursus matematika lainnya di wilayah tersebut dapat mempengaruhi daya tarik siswa. Yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya keuangan. Terbatasnya anggaran untuk pemasaran dan pengembangan kursus baru. Yang terakhir yaitu keterbatasan jangkauan. Jika lokasi kursus terbatas, maka hanya siswa di area tersebut yang dapat mengikuti kursus. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu peningkatan perminatan. Tingginya perminatan akan pendidikan matematika tambahan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan. Yang kedua yaitu kemitraan dengan sekolah. Kerjasama dengan sekolah-sekolah lokal untuk memberikan kursus tambahan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Mengembangkan platform e-learning atau konten daring untuk menjangkau siswa lebih luas. Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum tambahan. Menambahkan kursus pelatihan khusus yang mengisi celah dalam kurikulum sekolah. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan yang intensif. Persaingan dengan lembaga kursus lain yang menawarkan matematika dapat mengancam daya tarik siswa. Yang kedua yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam kurikulum atau kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi keberlanjutan kursus. Yang ketiga yaitu keterbatasan dana publik. Penurunan ekonomi atau perubahan dalam prioritas pendanaan publik dapat mempengaruhi jumlah siswa yang dapat membayar kursus. Yang terakhir yaitu tren pendidikan online. Berkembangnya kursus matematika online dapat menjadi ancaman bagi kursus fisik. Kesimpulan dari kursus yang telah saya sampaikan yaitu dari rencana bisnis kursus matematika SD atau MI menunjukkan bahwa ada peluang yang menjanjikan di pasar pendidikan dasar. Dengan fokus pada metode pengajaran yang inovatif, pengelolaan yang efisien, dan pemasaran yang tepat, bisnis ini memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pelajar SD atau MI dan mencapai kesuksesan. Dalam menyusun rencana ini, perhatian terhadap evaluasi secara berkala dan responsif terhadap umpan balik pelajar dapat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.